warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Umum. Dan dosen pengampu kita yaitu Ibu Mima Nisma. Dan saya Faikoto Nikma dengan NPM 202314500834. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Triyosuti dengan nomor MPM 2023 145 008 10. Halo semua, perkenalkan nama saya Hera Oktariana dengan nomor NPM 20 Sebelum kita mulai video pada hari ini, jangan lupa untuk like dan share supaya video ini bermanfaat. Perkembangan teori manajemen. Kita akan bahas perkembangan teori manajemen. Dengan kita mempelajari latar belakang sejarah manajemen, maka wawasan kita akan terbuka tentang teori-teori manajemen. Dan diharapkan dengan memahami teori-teori tersebut dapat mengaplikasikan dengan tepat pada praktik manajemen yang akan dilakukan. Fakta aktivitas manajemen ternyata sudah dipraktikkan sejak lama. Kita bisa lihat dari aktivitas yang dilakukan secara terorganisir oleh pelaku manajemen. Dengan menerapkan perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian telah terbukti dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Contoh bangunan piramida yang ada di Mesir itu merupakan bukti nyata bangunan megah yang dibangun pada zaman kuno. Secara teori, kita beranggap bahwa aktivitas tersebut dilakukan oleh pelaku manajemen. Secara teori, di mana di dalam aktivitas tersebut dilakukan oleh banyak orang dan terdapat orang yang bertanggung jawab kepada para pekerja tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta memastikan ketersediaan sumber bahan baku selalu ada, seperti batu-batu yang digunakan dalam mendirikan bangunan tersebut. Kita tidak tahu apa nama proses aktivitas membangun piramida di masa Mesir kuno tersebut dengan melibatkan banyak orang, mulai dari perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan piramida, mengkoordinasikan para pekerja, memastikan bahan baku tetap tersedia, hingga mengontrol pekerjaan sesuai tujuan. Peran inilah yang dinamakan oleh teori manajemen modern adalah seorang manajer, yaitu orang yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Kalau kita memahami dengan baik fungsi-fungsi dan teori manajemen, maka kita akan lebih mudah dan menjalankan aktivitas-aktivitas keorganisasian. Sejarah perkembangan teori manajemen. Pertama, manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai dengan 1930. Yang kedua, teori organisasi klasik pada tahun 1900 sampai dengan 1940. Yang ketiga, hubungan manusiawi pada tahun 1930 sampai dengan 1940. Dan yang keempat, manajemen modern pada tahun 1940 sampai dengan sekarang. Awal mula teori manajemen. Revolusi industri pada abad ke-19 menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang pertama, Robert Owen. Menurutnya, perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan laba, sehingga investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machine. Yang kedua, Charles Babbage. Menurutnya, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi, menciptakan kalkulator mekanis pertama, dan beberapa kontribusi lainnya. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor yaitu penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi, serta seperangkat mekanisme atau teknik a bag of tricks untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Frederick Taylor menyatakan prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen yaitu pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan, serta kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Manajemen ilmiah menurut Frank dan Lillian Gilbert. Frank tertarik pada masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sementara Lillian lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja,
manajemen ilmiah memiliki suatu tujuan akhir, yaitu membantu karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Henry L. Gantt. Kontribusi terbesarnya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Gambar samping adalah contoh dari Gantt chart. Harrington Emerson. Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi yang sangat terkenal. 12 prinsip Harrington Emerson. Pada tahun 1912, ia menerbitkan buku Prinsip-prinsip Efisiensi Organisasi yang menjadi klasik sejati yang masih berlaku, penting dan digunakan dalam teori-teori utama manajemen saat ini. 12 prinsip tersebut diantaranya yaitu 1. Memiliki cita-cita yang jelas, 2. Kewajaran, 3. Memiliki nasihat yang kompeten, 4. Disiplin, 5. Kesepakatan yang adil, 6. Catatan yang andal, segera dan memadai, 7. Kantor, 8. Standar dan jadwal, 9. Kondisi yang distandarisasi, 10. Operasi standar, 11. Instruksi tertulis untuk praktik standar, dan yang terakhir efisiensi penghargaan. Berdasarkan teori-teori tersebut, teori manajemen ilmiah menghasilkan teknik-teknik efisiensi yang menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Kemudian, seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan, serta desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan dalam manajemen ilmiah yaitu, pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia yang bermacam-macam dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Dan yang terakhir, manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik menurut Henry Fayol diantaranya teori administrasi yang terdapat pada fungsionalisme Fayol menyatakan manajemen terdiri dari 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kemudian, kegiatan operasional perusahaan terdiri atas teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Selain itu, Fayol juga mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, kepentingan bawahan, remunerasi, sentralisasi, rantai saklar, pesan, ekuitas, stabilitas tenurial, inisiatif, dan semangat korps. James DeMooney menyatakan organisasi sebagai sekelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. 4 kaidah dasar merancang organisasi menurut James DeMooney yaitu koordinasi, prinsip saklar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. Teori organisasi klasik menurut Mary Parker Follett yaitu melakukan aplikasi praktik ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Kemudian, konflik dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan proses integrasi serta organisasi ideal dengan koordinasi melalui komunikasi yang terkendali. Selanjutnya, menurut Chester E. Barnard, yaitu fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, serta menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Follett dan Barnard bertindak sebagai jembatan antara teori klasik dan hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau bisa disebut neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi, produksi, dan keharmonisan kerja. Ada juga beberapa pendapat lain. Yang pertama, Hugo Munsterberg pada tahun 1863 sampai tahun 1916 disebut sebagai bapak psikologi industri, menyarankan penggunaan teknik
dari psikologi eksperimen. Lalu, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui pertama, penemuan best possible person. Yang kedua, menciptakan best possible work. Dan yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Ada juga dari tahun 1880 sampai tahun 1949 oleh Elton Mayo bersama Fritz J. Roethlisberger dan William J. Dixon menemukan Hawthorne Effect. Penemuan lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial, menggantikan konsep makhluk rasional. Hasil pendekatan hubungan manusiawi, penekanan kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha meningkatkan produktivitas. Lalu, bisa juga mengilhami pembahasan selanjutnya tentang motivasi manusia. Tapi di dalam itu juga memiliki keterbatasan. Apa aja keterbatasannya? Yang pertama, konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produksi yang dramatik seperti yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat bekerja hanya merupakan salah satu faktor produktivitas dan kepuasan kerja menjadi semakin kompleks. Aliran manajemen modern. Aliran kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen stance. Yang pertama itu ada perumusan masalah, yang kedua penyusunan suatu model sistematis, yang ketiga mendapatkan penyelesaian dari model, yang keempat pengujian model dan hasil diharapkan dari model, kelima penetapan pengawasan atas hasil-hasil, yang terakhir ada pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya, perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Prinsip dasar perilaku organisasi yang pertama ada manajemen tidak dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap organisasi yang dibutuhkan. Perilaku organisasi. Yang pertama ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua ada Douglas McGregor, teori X dan Y. Friedrich Herzberg, teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Yang keempat ada Chris Argyris, teori kepribadian dan organisasi. Selanjutnya ada Robert Blake and Jen Mouton, kisi-kisi manajerial. Francis Likert, sistem manajemen. Fred Fiedler, pendekatan kontingensi kepemimpinan. Yang terakhir ada Edgar Schein, dinamika kelompok dalam organisasi. Selanjutnya pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan kontingensi mencoba menerapkan konsep dari berbagai aliran manajemen. Tugas manajer adalah mengidentifikasikan teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu
akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda karena tidak ada teknik, prinsip, dan konsep universal yang dapat diterapkan di seluruh kondisi. Yang terakhir ada perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Arah perkembangan teori manajemen selanjutnya. Yang pertama itu ada dominan. Salah satu dari aliran utama muncul sebagai yang paling berguna. Divergense. Setiap aliran perkembangan melalui jalurnya sendiri. Convergence. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Sintesa. Masing-masing aliran berintegrasi. Yang terakhir ada proliferation. Muncul lebih banyak aliran lagi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.